بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini diberikan kembali kemudahan untuk terus bisa beribadah kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu kita duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi taala. Dan niat kita thalabul ilm, mencari ilmu bersama, belajar bersama, khususnya berkaitan dengan sirah nabawi, yaitu bagaimana kita mengenal lebih dekat kehidupan Rasulullah SAW sehingga menimbulkan rasa cinta kepada hati kita, bahwasannya mencintai Allah dan Rasulnya adalah bagian dari bukti keimanan seseorang, dan tidak dikatakan beriman atau tidak sempurna iman seseorang hingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun yang ada di dunia ini. Ikhwatul iman, pembahasan kita sampai pada Suluh Hudaybiyah di akhir, di mana salah satu kejadian yang ini menjadi suatu petunjuk bagi kita bahwasanya Islam itu sangat mencintai perdamaian. Islam itu menempatkan peperangan dalam jihad fisabilillah itu sebagai solusi terakhir. Jikalau memang tidak ada jalan keluar lain kecuali itu adalah peperangan. Dan Islam itu bisa memposisikan dirinya kapan dia menjadi kekuatan besar yang bisa mempengaruhi dunia, atau kapan Islam itu masih belum bisa seperti itu sehingga dia pun harus menyesuaikan terhadap kekuatan yang ada. Pada kejadian Bai'atul Ridwan ini, Nabi SAW di saat hendak masuk ke hududul haram, di mana Hudaybiyah, tempat perjanjian Suluh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah itu adalah dilakukan, di mana Nabi SAW menerima wakil dari utusan orang-orang kafir Quraisy, yaitu Suhail, dengan menuliskan beberapa perjanjian, di mana di antara butir-butir perjanjian itu tidak akan ada peperangan selama 10 tahun di antara orang Islam dan orang kafir. Kemudian juga isi dari perjanjian itu, jikalau ada di antara orang-orang Madinah, orang-orang Islam yang hendak murtad atau keluar dari Islam dan menuju minta perlindungan menuju Mekah, maka orang-orang Mekah yang notabene pada saat itu menyembah berhala tidak wajib mengembalikannya kepada orang-orang Madinah, yaitu muslimin. Namun sebaliknya, jikalau ada seseorang dari Mekah kemudian ingin masuk Islam, kemudian dia ini menuju kepada Madinah, sedangkan walinya tidak ridho
tidak mau mengizinkan, maka wajib bagi Nabi dan umat Islam untuk mengembalikan. Dan ini yang membuat para sahabat berat, di mana saat perjanjian itu akan ditulis, ada seorang yang bernama Abu Jandal. Abu Jandal ini putra dari Suhail yang datang untuk mewakili orang-orang Quraisy untuk menuliskan perjanjian Hudaybiyah. Dia masuk ke golongan umat Islam dan meminta perlindungan bahwasanya dia sudah bersyahadat dan dia ingin masuk Islam, bahkan meminta bergabung bersama orang-orang Islam pada saat itu. Karena memang perjanjian yang lain, Nabi tidak boleh umroh pada tahun ini, tetapi nanti umrohnya di tahun yang akan datang. Akhirnya Nabi SAW menyampaikan ke Suhail ini terkait Abu Jandal ini. Dan ketika tersebut disampaikan, maka kata Suhail, ini pertama kali perjanjian ini diuji. Ketika tawar-menawar, kan belum ditulis ini, masih kesepakatan lisan. Tapi Suhail ini kekeh, enggak, walaupun belum ditulis, yang penting kita sudah sepakat. Kalau memang mau, ayo kita lanjutkan. Kalau enggak usah ada perjanjian sama sekali. Akhirnya Nabi pun mengalah dan Nabi memberikan nasihat sabar kepada Abu Jandal ini. Semoga dan mendoakan beliau, semoga Allah memberikan jalan keluar bagimu dan para orang-orang yang du'afa yang ingin menuju ke Islam namun masih terhalang. Ini ikhwatal iman, perjuangan seorang untuk memeluk Islam. Maka kita ini bersyukur sejak lahir kita bertemu dengan orang tua kita yang mengajarkan kita Islam, setidaknya mengajarkan kita bagaimana menjadi muslim dan mukmin yang baik. Walaupun mungkin berbeda kualitas dan cara mereka mengajar kita. Ikhwatal iman jemaah sekalian, sebelum perjanjian itu ditulis, Nabi sebenarnya sudah berusaha maksimal. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Nabi sebelum perjanjian ini ditulis, sehingga ini menunjukkan bagaimana Nabi ini dalam melaksanakan ibadah, kalau sudah ada perintah atau bahkan menginginkan melaksanakan ibadah, itu tidak mudah menyerah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi sebagai utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya beliau akan mengutus Sayyidina Umar bin Khattab. Namun Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Nabi, boten cocok kalau menurut saya, kalau saya yang maju. Karena kita tahu background dan biografinya Sayyidina Umar bin Khattab ini orangnya tegas, nggak patek, bisa lembut-lembutan gitu Pak ya. Kalau sudah mungkar itu ingin cepat diberantas aja gitu. Maka kata beliau, gimana Nabi kalau saya usul, yang paling cocok ini adalah Sayyidina Utsman, ya sahabat Utsman gitu, Utsman bin Affan. Selain dia ini memang kedudukannya sebelumnya itu memang di Quraisy itu dipandang, dan juga Sayyidina Utsman bin Affan ini Pak penuh dengan kelembutan. Maka panjenengan ini kalau nanti menugaskan sesuatu harus kepada orang yang tepat. Misalkan menugaskan untuk mengajar anak-anak kecil, ya cari orang yang memang suka bergaul dengan anak kecil. Jangan dibolak-balik, akhirnya dipindah-pindah, akhirnya programnya tidak jalan dan lain sebagainya. Oh, melihat orang ini, dia ini memang kalau dalam hal teori konsepnya bagus, ya letakkan di situ. Oh, ini bagusnya ini adalah orang lapangan, ini kalau di lapangan bagus, kinerjanya bagus, maka letakkan di situ. Sehingga dikatakan kalau panjenengan menyerahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya, bukan di bidangnya, maka dia akan menjadikan sesuatu itu hancur. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab hebatnya apa? Dia legowo karena merasa dirinya, saya kayaknya nggak cocok Nabi untuk melakukan misi ini. Maka beliau mengajukan usulan kalau Sayyidina Utsman saja yang diutus. Maka Nabi pun
menerima usulan itu dan beliau mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan jamaah ini datang bukan untuk memerangi orang-orang Quraisy Mekah, tetapi hanya untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah umrah, sehingga mereka pun tidak membawa peralatan-peralatan perang yang lengkap. Akhirnya Sayyidina Utsman berangkat, Pak. Sampai di sana sebagai utusan dalam perjanjian internasional itu memang tidak boleh disakiti. Bahkan kalau dibunuh ini pelanggaran internasional. Maka kalau ada kejadian peperangan karena utusan itu dibunuh, itu sudah sesuatu yang wajar. Misalkan dulu zamannya, kalau panjenengan melihat sejarahnya, Singosari jadi kerajaan, kemudian ada utusan dari Cina, ya. Lalu itu enggak sampai dibunuh, itu cuman dilukai wajahnya. Itu menyebabkan dia, rajanya marah, ngirim pasukan untuk menyerang Jawa. Ya. Atau misalkan di zaman-zaman Turki Utsmani, ketika beliau berkuasa mengutus utusan, kemudian utusan itu disepelekan atau bahkan sampai dibunuh. Wah, ini menjadi penyebab peperangan karena ini menantang sudah. Sayyidina Utsman diutus, lalu beliau bernegosiasi, duduk bersama orang-orang Quraisy sehingga tidak menemukan kata sepakat, alias mintanya adalah perjanjian yang nantinya ditulis oleh Suhail dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, di tengah-tengah utusan itu ternyata tersiar kabar kalau Utsman ini dibunuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar atau mengetahui dari bocoran-bocoran berita hal tersebut, menyebabkan beliau ini menjadikan suatu momentum yang disebut dengan Bai'atur Ridwan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nabru hatta nunajizil qaum, la nabru hatta nunajizil qaum, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada sahabat yang ada di situ untuk melakukan janji setia. Kalau benar-benar Utsman ini meninggal dunia, dibunuh oleh mereka, maka ini adalah pelanggaran. Ada utusan untuk negosiasi kok disakiti, ini sudah ngajak perang. Walaupun senjata yang dibawa ini tidak sepadan ya, alias seadanya saja, maka Nabi mengambil janji setia kepada para sahabat yang mengikuti pada saat itu, yang disebut dengan Bai'atur Ridwan, yang kadang disebut juga Bai'ah Asy-Syajarah, di mana mereka berjanji setia untuk tidak lari dari medan peperangan sampai mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini membela kehormatan Islam dan juga kehormatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diutus menjadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ikhwatul iman, Nabi ini ibarat mengambil sumpah setia itu, ya, berjabatan tangan satu persatu, dan mereka pun berjanji bahwasannya kami tidak akan lari andaikan ini harus perang terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi an Utsman, bahwasanya perjanjian setia ini untuk konsekuensi kematian Utsman radhiyallahu anhu. Tetapi setelah perjanjian itu selesai, beres semuanya, ternyata Sayyidina Utsman datang. Ternyata itu adalah hoax, ya, hoax gitu, kabar bohong. Tetapi disinilah ikhwatul iman menunjukkan terkadang niatul mukmin khairum min amalih. Karena ada orang yang munafik yang tidak mau ikut itu perjanjian itu. Nabi SAW ketika menjadikan perjanjian setia yang disebut dengan baiat itu, sudah menilai dalam artian dan bahkan mendoakan
orang-orang yang mau berjanji setia pada saat itu tuh menjadi orang-orang yang ahli surga. Jadi panjenengan ikhwatal iman, kita semua ini jangan meremehkan kekuatan niat dan azam. Sampai dalam urusan haji sekalipun, kalau kita merasa tidak mampu, bayar pun tidak mampu, semua yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, niatkan, ya Allah, saya niat berbisnis ini agar saya bisa menyempurnakan rukun Islam saya, bisa naik haji dengan hasil dari bisnis ini. Minimal Allah Subhanahu wa ta'ala menilai usaha kita. Siapa tahu walaupun kita belum sempat haji, belum sempat berkunjung ke Baitullah, tapi niat dan usaha kita sudah menunjukkan hal tersebut, lalu Allah beri pahalanya sebagaimana pahalanya orang yang berhaji. Sama dengan orang-orang yang melakukan bai'atul ridwan ini, walaupun belum terjadi peperangan dan ternyata Sayyidina Utsman itu kembali, tetapi mereka sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi pun mendoakan mereka untuk menjadi ahli surga insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman, kejadian yang luar biasa di situ ketika Sayyidina Utsman masuk ke Makkah, lalu oleh pengawalnya itu dikatakan, kalau kamu mau silakan tawaf saja sebelum Nabi dan sahabat-sahabat yang lain nanti tawaf, gitu kan? Kata Sayyidina Utsman, enggak, saya enggak mau, katanya. Bukan berarti beliau ini tidak mau menyembah Allah, tetapi beliau ini menjaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya tidak mau tawaf, tujuan saya di sini diutus hanya untuk bernegosiasi. Kemudian saya menjadi suul adab, istilahnya kalau saya ini tawaf duluan sedangkan Nabi dan sahabat terhasar atau terhalang di Hudaybiyah sana. Maka beliau pun menolak tawaran, padahal ini sudah ditawarkan, alias apa Pak? Monggo, sampean kalau mau tawaf. Ini Pak, namanya adab. Kalau orang menganggap pas gampang, kalau kita misalkan makan bersama, ya Pak ya, kemudian dipersilakan, monggo. Kalau kita yang muda-muda ini mendahulukan yang tua, itu bagian dari yang adab. Monggo yang sepuh duluan, karena sesepuh ini makin disesep makin ampuh, kan? Monggo duluan. Ini adab ya. Kalaupun tidak ada aturan tertulisnya, misalkan kita mencontoh adab itu bagaimana para sahabat itu menghargai Nabi, bahkan salah satu yang menghargai beliau adalah as-sabiqunal awwalun, mantunya sendiri, orang yang dijamin masuk surga, dan beliau punya kesempatan tawaf tapi beliau menolak karena beliau tidak enak, dan beliau ini menghormati Rasulullah dan para sahabat yang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri saja Pak, tetapi memikirkan sahabat-sahabatnya, umat Islam seluruhnya, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman jamaah sekalian, kalau sedikit dibawa dalam urusan baiat, ya, kadang orang itu bilang, ngapain kamu ikut itu? Kamu di baiat ya? Gitu ya. Baiat itu memang janji setia yang dilakukan oleh seorang imam atau seorang ulil amr bersama para pengikutnya untuk melakukan sesuatu, dan itu perjanjian yang harus ditepati. Sehingga kalau yang mengatakan itu apa, ikut toriko apa itu, dibaiat segala, itu tidak benar itu. Dia kan bukan pemerintah, dia kan bukan imam, dan lain sebagainya. Ya, kita harus bijaksana. Baiat di situ bisa jadi diartikan misalkan suatu jamaah bersama kiainya atau bersama ustadznya punya janji setia, ayo kita fastabiqul khairat, kita bersama-sama menuju Allah, kita janji ya, kalau sehari kita baca Quran 1 juz misalkan, akhirnya ada gerakan one day one juz. Itu yang populer aja Pak, seperti itu. Yang lebih khusus bisa jadi dia menyepakati yang lain, contohnya kalau sehari jangan lupa kita punya kewajiban bersolawat 1000 kali misalkan.
kemudian baca ini istighfar misalkan 1000 kali, akhirnya berjanji setia di baiat. Nah, ini beda dengan baiatnya baiatur ridwan ini, Pak ya. Dan orang yang ingin menyamakan, menjadikan ini suatu landasan, akhirnya dibilang itu enggak benar, itu enggak kayak gitu. Kalau itu kita lihat dari sisi kebijaksanaan, bahwasannya itu bagian dari cara kita untuk fastabiqul khairat ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya bisa boleh-boleh saja. Tapi yang harus dijaga hatinya bagi yang berbaiat seperti itu, jangan sampai panjenengan itu berzikir 1000 sholawat sesuai perjanjian, 1000 istighfar itu bukan karena Allah, tetapi apa? Karena gurunya. Ini yang tidak boleh. Ini yang nanti digoda oleh setan. Soalnya ada curhatan seorang istri itu, suaminya ikut begitu, ya, ikut toriko misalkan, dia harus berzikir begini-begini, terus tambah sumpek gitu. Aduh Mbak, ini suami saya kayaknya belum zikirnya belum selesai, itu kasihan saya itu. Otak terbebani gitu loh. Kayaknya belum siap. Kadang saya bilang ke Ustadz ini, Ustadz, jenengan itu kalau makomnya belum nyampe ke sana, ndak usah model gitulah. Jangan tiru syekh itu, jangan tiru kiai itu. Kalau kiai itu sudah melewati makom kasab, dia dulu sudah bekerja, sudah ini, akhirnya dia punya aset banyak. Kemudian sekarang ngapain juga soro-soro. Sudah dia zikir, dia sholat, ngingu santri, udah jihadnya udah luar biasa. Nah kalau panjenengan urusan maisahnya dia belum jelas, terus kemudian banyak-banyak zikirnya menyita waktu dan tenaga, kalau tidak terpenuhi targetnya kemudian gelisah, justru ini gak beres, ini gak cocok Pak. Toh mendapatkan maghfirah Allah itu caranya banyak kan, tidak hanya istighfar. Panjenengan yang punya pekerja keras, panjenengan kerja dari pagi jam 8 sampai jam 4, nguli sekalipun, ngojek sekalipun, kalau niatnya itu untuk mencari nafkah, nanti menafkahkan istri sendiri, bukan istrinya orang, ya. Kemudian itu capek jenengan, berlelah-lelah, bercapek-capek, itu diampuni dosanya oleh Allah. Jadi khudaliman, bahkan ada kiai itu yang nangis, ulang isi pengajian itu, lihat orang kerja di pinggir jalan yang capek-capek begitu, dia nangis, sama sopirnya ditanya, kenapa Kiai kok naik, kok panjenengan kayaknya sedih, nangis lihat orang-orang. Iya cung, iku wong-wong iku cung ya, iku wis diampuni dosanya oleh Allah karena dia itu bercapek-capek cari nafkah. Kalau saya ini apa cung, enak-enak tok, mobil ono AC ini gini-gini gitu, Pak. Jadi ikhwatal iman, kita melihat suatu fenomena itu jangan hanya dari sisi kita juga harus melihat bagaimana dari sisi mereka. Intinya kalau panjenengan janji setia itu jangan disamakan baiat-baiat yang ada itu dengan baiatnya Nabi kepada para sahabatnya. Baiatnya Nabi kepada para sahabat ini khawataliman sudah menjadi bukti bahwasannya para sahabat itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Karena andai saja itu terjadi, baiatur ridwan dilaksanakan, mungkin kebesaran untuk mati itu lebih besar dibandingkan hidup. Kenapa? Karena berperang dengan kondisi senjatanya tidak lengkap, alias senjatanya apa adanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena memang waktu yang terbatas, karena akan ada acara setelah ini jam 6 katanya beliau, sehingga kita cukupkan pada kajian Baiatur Ridwan ini. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang, jikalau ada umur dan kesempatan, kita akan membahas Ghazwatu Khaybar. Intinya Nabi pada saat itu tidak jadi umroh, lalu beliau kembali dan beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencukur rambutnya sebagai bentuk apa? Ini ikhsar ini. Dan ini hikmah Pak. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang dilakukan Nabi. Ini contohnya nanti kalau ada orang mau ke Mekah untuk Arafah ataupun untuk umroh tapi tidak bisa. Kayak kan ada ceritanya Pak ya. Dia itu sudah ke Mekah, sudah nyampe nih di Saudi, sudah nyampe, diperiksa ternyata terindeks COVID, nggak jadi Pak umroh, padahal sudah di Saudi. Gimana sakitnya? Ya. Mending di Juanda gitu ya, terus diisolasi. Ini sudah nyampe Saudi, tinggal naik bis nyampe tuh, nggak bisa. Ya ini nanti ambil hikmah dari ihsar ini, sehingga Nabi menyuruhnya untuk cukur. Bahkan ini sahabat waktu disuruh cukur itu masih ketenggengan katanya.
Bener deh, Hudaybiyah itu tinggal 24 kiloan Pak ke Mekah. Itu hudud terjauh tanah halal dengan tanah haram itu. Tetapi sudah tinggal selangkah lagi tidak bisa. Ya itulah yang penting panjenengan sudah usaha. Bisa jadi loh mungkin mau ke masjid, anak nangis. Akhirnya mau sholat subuhnya gak jadi. Udah mau berangkat, perutnya sakit. Makanya kalau kita ini setiap sholat, kita berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, berikan saya pertolongan untuk terus bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, untuk bisa beribadah dengan ihsan kepadamu ya Allah. Ini minta ma'unah dan taufik Pak. Tapi ma'unah dan taufik itu harus juga ada irsyad. Jadi hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Kita sudah tahu keutamaan umrah, keutamaan haji. Itu sudah hidayatul irsyad itu. Taufiknya kita usaha, kemudian Allah berikan kemudahan, lalu kita bisa bayar umrah dan haji tersebut. Tapi jangan mudah, nggak cukup Pak Ustaz. Loh, ada saya pernah umrah 2018. Samping saya pesawat itu penjual kaki lima baju itu. Kata dia, saya setiap hari nabung Mas, 10.000. Pak, ini Pak, saya niatkan ini untuk umrah. Ternyata berapa tahun kemudian dibuka lebih tuh dari biayanya yang harusnya. Dan dia bisa berangkat itu. Nah itu Masya Allah luar biasa itu. Nggak bisa diwakil itu Pak ya. Itu memang usahanya memang ada usaha. Toh nanti seumpama tidak keturutan, Allah sudah penilai itu. Usahanya apa? Bagaimana bentuk usahanya? Ataupun jangan berhenti berdoa, ya Allah, berdoa gitu ya. Dan terkadang ketika Allah berdoa, dia gerakkan hati tetangganya atau anaknya. Diumrohkan itu loh, jangan umroh sampai terus. Dibayarin Pak, berangkat gratis begitu. Ya, itu berdoa itu yang disebut dengan ad-du'a silahul mu'min. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.